Oke guys, kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana mengecek memori RAM sehingga kita bisa mengetahui memori tersebut masih baik atau tidak. Yang jadi problem di memori adalah ketika memorinya mati, tidak nyala, itu lebih mudah buat kita. Berarti harus ganti. Nah yang problem kalau nyala, tapi seringkali misalnya setelah pemakaian cukup lama atau cukup tinggi, dengan kinerja komputer cukup tinggi, maka akan membuat restart atau kadang malah mati. Nah itu berarti memori ada beberapa bagian. Jadi seperti kita lihat di memori ini ada chipsetnya. Nah ketika kita bekerja itu akan tersimpan di chipset ini. Nah kemungkinan kalau misalnya di 50%, 60%, nah chipset yang selanjutnya akan terpakai. Nah itu yang kadang seringkali membuat komputer tiba-tiba menjadi restart. Dan kita tidak mengetahui apa penyebabnya. Oke guys, peralatan yang perlu kita persiapkan, pertama kita harus mempersiapkan mainboard yang memang sudah pasti nyala dengan slot memori yang memang sesuai dengan yang akan kita butuhkan. Nah sekarang kali ini saya akan menyiapkan dan melakukan pengecekan memori DDR3. Lalu perlengkapan yang kedua juga kita perlu power supply. Kita juga perlu penghapus. Ini pakai penghapus pensil, jadi jangan pakai penghapus dari pulpen, karena penghapus pulpen itu kasar, sementara penghapus pensil itu cukup halus. Lalu kita juga perlu kuas untuk membersihkan. Kita juga perlu obeng untuk menyalakan. Seandainya kondisi terbuka seperti ini, berarti colokan dari panelnya yang harus kita colek. Dan juga kita memerlukan software DLC. Nah guys, saya mempunyai DLC 2019. Nah untuk komputer yang agak lama seperti ini soket 775, itu tidak kebaca. Jadi DLC 2019 hanya bisa dipakai untuk soket 1155 ke atas. Sehingga saya memerlukan ada dua software booting DLC yang akan kita pergunakan adalah DLC 2017. Oke guys, begitu. Oke, kita coba pasang memorinya sesuai dengan slotnya. Lalu kita coba nyalakan komputernya. Nah, di sini di bagian panel kita colek komputernya nyala, lalu kita masuk ke BIOS. Oke, di BIOS, di sini kita bisa lihat ada sistem informasi. Kita bisa lihat memorinya 2000 mega atau 2 giga. Nah, tampilan setiap BIOS, setiap mainboard itu bisa beda-beda. Lalu yang kedua di boot device. Di boot device kita pindahkan bootingnya ke USB. Ya, jadi di sini kita bisa lihat flash disknya sudah saya tancapkan. Ya, di sini bisa dilihat flash disk yang berisi bootable DLC 2017 sudah saya tancapkan, sehingga dia langsung kedetek di sini USB. Jadi kita pindah bootingnya ke USB. Lalu exit and save change atau tekan F10. Oke, di sini kita memakai DLC boot 2017. Lalu kita ke other tool. Ke memory test 86. Oke, saya akan menjelaskan. Di sini clock prosesornya, sini cache-nya dan memorinya 2000 atau 2 giga. Chipset mainboardnya. Dan di sini kita bisa lihat prosesnya.
Jadi ketika dia pas 1, dia sedang melakukan pendeteksian chipset. Jadi ini akan mendeteksi chipset satu per satu. Jadi memang mau nggak mau, biasanya kalau memang lagi ini saya mengerjakan ya sampai 100% semua. Lalu nanti ketika muncul error, di sini akan ada warna merah, ada tulisan warning, itu berarti memori tersebut rusak. Pilihannya tidak ada yang lain, karena terus terang chipset ini tidak bisa diganti. Jadi kalau misalnya guys beli memori Vigen, ini lifetime garansi, jadi tinggal datang ke counternya. Dan enaknya kalau Vigen adalah biasanya datang langsung ditukar. Nah, biasanya mereka juga melakukan pengecekan, jadi pakai infrared. Kalau misalnya jatuh, di sini ada cacat, nanti kelihatan dari program yang mereka miliki, tidak bisa dikomplain. Dan juga segel ini. Dan juga dari segi fisik yang lain tidak ada cacat. Jadi memang kerusakannya adalah karena memori. Jadi sebenarnya memori ini termasuk barang yang paling sulit rusak. Biasanya musuhnya dia kerusakan itu karena listrik tidak stabil. Sehingga production memori berani memberikan lifetime garansi. Artinya garansi seumur hidup karena memang barang ini jarang rusak. Oke, begitu guys. Jadi saya biasanya paling senang atau ketika membeli merek Vigen, kecuali guys dengan merek yang lain, itu kadang ada perlu waktu seminggu atau biasanya beberapa hari. Oke, begitu guys cara pengecekan memori. Jadi kita memang harus menunggu sampai selesai. Nanti saya akan kasih lihat ketika selesai. Jadi biasanya saya sudah menyiapkan kertas atau karet. Jadi ketika ada memori yang rusak ya kita harus pisahkan supaya pengerjaan tidak diulang. Karena kadang dari segi fisik tidak terlihat kerusakannya. Dan juga kalau misalnya merek-merek lain, ya ada yang lifetime, ada yang tidak. Cara melakukan pembersihannya adalah seperti ini dengan penghapus. Dan juga pastikan bahannya kaos. Jadi jangan pakai kain, karena kalau kain tuh agak kasar. Sementara kalau kaos bahannya lembut. Kita bisa lakukan pembersihan. Jadi sebenarnya ini selain melakukan pembersihan karena kotor, tapi juga kuningan ini kita bersihkan sehingga bisa menimbulkan magnet lagi. Karena ketika nanti dia ketemu dengan mainboard, kuningan ketemu kuningan sehingga terjadi gesekan. Oke, begitu guys cara melakukannya. Lalu kita coba. Sekarang kita coba. Oke, sekarang kita coba yang tadi barusan kita bersihkan. Oke, bisa nyala. Begitu guys. Jadi begitu guys, ikuti terus tutorial kami dan jangan lupa klik like and subscribe. Watch out!